Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Triani Arfah, dosen Prodi Psikologi Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin. Video ini dibuat sebagai sarana penilaian pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi yang disingkat PDD UKT PT di bidang pengajaran. Salah satu tugas dosen adalah pengajaran. Terdapat beberapa mata kuliah yang saya ampuh di Prodi Psikologi. Sebelum saya menjelaskan mengenai mata kuliah yang saya ampuh, saya ingin menyampaikan visi Prodi Psikologi. Visi Prodi Psikologi FK Unhas adalah menjadi pusat penelitian pengembangan keilmuan psikologi yang mendukung tercapainya kesejahteraan sosial well-being masyarakat Benua Maritim Indonesia pada tahun 2030. Pada kesempatan ini, perkenankan saya menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yaitu mata kuliah pengantar dan teori psikologi sosial dengan metode delivery, interaction, dan assessment. Baik, saya akan menyampaikan hal-hal yang terkait dengan perkuliahan tersebut, di antaranya deskripsi mata kuliah, capaian pembelajaran, bahan kajian, sistem atau metode penilaian, dan cuplikan pembelajaran yang akan saya bawakan secara luring. Selanjutnya saya akan menjelaskan deskripsi mata kuliah psikologi sosial. Mata kuliah psikologi sosial adalah mata kuliah wajib semester 2 yang dirancang untuk memberikan pemahaman kepada mahasiswa mengenai pengertian psikologi sosial, ruang lingkup kajiannya, sejarah dan tren perkembangannya, serta keterkaitannya dengan ilmu lain terutama sosiologi dan antropologi. Pada kuliah ini akan dijelaskan juga teori-teori dasar dari perspektif teori utama psikologi sosial. Melalui mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan dapat memahami konsep dan teori psikologi sosial yang membangun dinamika tingkah laku individual, proses interaksi antar individu dengan segala dinamika dan faktor-faktor yang mempengaruhinya, serta bagaimana dinamika perilaku kolektif. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah ini adalah yang pertama, mahasiswa mampu menerapkan wawasan pengantar psikologi sosial meliputi sejarah, definisi, ruang lingkup, level analisis, perspektif teori, serta metode-metode penelitian dan pengukuran dalam psikologi sosial. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan teori-teori dasar dari setiap perspektif teori-teori dalam psikologi sosial. Berikut ini adalah materi pembelajaran yang diberikan kepada mahasiswa. Yang pertama, sejarah, definisi ruang lingkup psikologi sosial dan keterkaitannya dengan disiplin ilmu lain. Yang kedua, level atau unit analisis dalam psikologi sosial. Yang ketiga, perspektif teori dalam psikologi sosial, di dalamnya mencakup behavior, kognitif, field, role, dan specialized teori. Yang keempat, metode penelitian dan pengukuran dalam psikologi sosial. Yang kelima, teori-teori dasar dari perspektif behavior. Yang keenam, teori-teori dasar dari perspektif teori kognitif. Yang ketujuh, teori-teori dasar dari perspektif teori medan atau field teori. Yang kedelapan, teori-teori dasar dari perspektif teori peran atau role teori, dan yang terakhir, teori-teori dasar yang termasuk dalam specialized teori. Sistem pembelajaran pada mata kuliah pengantar dan teori psikologi sosial dilaksanakan secara sinkronus dan asinkronus dengan menggunakan pembelajaran aktif yang mengutamakan peran keaktifan mahasiswa dalam proses pembelajaran, yaitu pembelajaran reflektif, kolaboratif, diskusi kelompok, kuis, dan penugasan berupa studi kasus. Yang
dilakukan melalui LMS Universitas Hasanuddin. Adapun evaluasi perkuliahan disesuaikan dengan capaian pembelajaran yang dibagi menjadi: pertama, penilaian terkait kemampuan mahasiswa untuk menjelaskan sejarah, definisi, dan ruang lingkup psikologi sosial dinilai melalui refleksi dan kuis dengan bobot 10%. Yang kedua, kemampuan mahasiswa dalam menjelaskan perspektif, teori, dan metode penelitian dan pengukuran dalam psikologi sosial dinilai dengan bobot 10%. Kemudian yang ketiga, kemampuan mahasiswa dalam menjelaskan teori-teori dasar dari perspektif teori psikologi sosial yang dinilai melalui refleksi, analisis kasus, paper, diskusi kelompok dengan total bobot 60%. Dan yang terakhir, evaluasi semester secara keseluruhan dinilai dalam bentuk ujian akhir semester berbobot 20%. Berikut video pembelajaran yang telah saya rekam pada saat proses perkuliahan di kelas. Selamat menyaksikan. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita sudah masuk pertemuan terakhir ya dari psikologi sosial. Pertemuan yang mungkin Anda nanti-nantikan juga ya, karena sudah tuntas tugas Anda di semester ini, tapi juga agak deg-degan ya karena sudah mau masuk penilaian ya. Besok itu Anda, minggu depan itu Anda sudah masuk penilaian, artinya Anda perlu untuk bersiap diri ya, bagaimana Anda melihat hasil dari kerja keras Anda satu semester ini. Nah, untuk menutup perkuliahan ini kita akan masih ada materi ya, satu materi terakhir terkait dengan social identity ya. Nah, Anda pasti sudah baca juga ya dari yang sudah disampaikan. Kemudian ada tugas juga ya. Kelompok mana yang bertugas untuk membawakan materi ini? Kelas A dan kelas B. Nah, sebelum masuk ke sini, kita pekan lalu itu membahas terkait dengan grup proses. Ya, grup proses. Masih ingat? Masih. Oke, kalau boleh ya, ada yang bisa memberikan insight atau wrap up ya dari apa yang sudah Anda sampaikan pada pertemuan atau mungkin yang Anda dapat ya dari pertemuan minggu lalu. Ya, silakan. Siapa? Kalau yang saya ingat itu ibu pekan lalu kami belajar mengenai definisinya grup kelompok, kayak bagaimana, kemudian kayak bagaimana terbentuk, bagaimana anggota bisa masuk ke dalam sebuah kelompok, terus bagaimana juga anggota kelompok itu kayak bisa disingkirkan dari kelompok. Jadi lebih ke dinamika kelompok, bagaimana pembentukan kelompok, kemudian bagaimana kelompok itu bertahan hingga akhirnya kelompok itu berpisah, ya, terpecah, gitu ya. Oke, ada lagi yang mau menambahkan? Ya, boleh diberikan salah satu contoh ya di kehidupan sehari-hari di mana Anda bisa melihat bahwa ini adalah bagian dari grup proses ketika Anda misalnya berinteraksi dalam kelompok. Boleh, silakan. Sebenarnya ambil saja contoh yang organisasi ini ya. Pas awal masuk itu masih mengenal, terus dalam organisasi kan biasanya ada konflik. Itu masuk di fase krusial. Terus di norming nanti sudah mulai dari masa dari terjadinya konflik tersebut sudah muncul kayak mulai agak solid, sudah menemukan keharmonisan. Terus di performing nanti sudah lebih solid lagi organisasinya dan sudah bisa bekerja secara aktif. Oke. Jadi bisa jadi kelompok itu berhenti pada tahap itu ya, ketika mereka sudah bisa saling kerjasama, kemudian semakin kuat, meskipun pada prosesnya itu akan ada konflik. Jadi konflik itu bisa jadi dua konsekuensi. Yang pertama menguatkan, yang kedua memecah. Gitu ya. Kalau terjadi perpecahan, artinya kelompok itu bubar. Ya, Anda pernah mengalami? Pernah. Atau pernah nggak ada konflik tapi tambah solid? Ya, tambah solid. Jadi Anda berantem nih sama teman ya, tapi karena itu Anda akhirnya lebih mengenal, lebih tahu, ya, lebih bisa mengantisipasi, ya, sehingga Anda lebih solid, begitu ya.
Jadi memang konflik itu dibutuhkan ya untuk bisa menjaga kohesivitas dari kelompok. Oke, good. Kita masuk sekarang ke social identity theory. Nah, Anda sudah baca, kemarin juga sudah ada beberapa yang memaparkan begitu ya lebih awal. Boleh dari Anda siapa yang mau menjelaskan sedikit ya terkait dengan apa sih itu social identity theory? Ya, silakan. Mana itu ada kayak suatu identitas yang sama dalam suatu kelompok begitu. Jadi yang dimana itu kayak satu kelompok itu berkumpul pasti karena ada kesamaan, ada kesepakatan dalam hal yang ingin disampaikan dalam mencapai tujuan tersebut. Jadi kayak social identity ini bagaimana kayak seseorang itu suatu kelompok itu bersatu, bagaimana kayak ada identitas kelompok dari situ. Mungkin cukup dari saya, terima kasih. Oke, jadi ketika kelompok itu bersatu itu bisa jadi banyak yang latar belakangi karena ada kesamaan ya. Kesamaannya apa saja? Bisa jadi kesamaan minat ya, kesamaan mungkin regionalnya gitu ya. Terus kesamaan mungkin dari rasnya juga bisa, dari mungkin. Jadi menurut saya social identity theory seperti yang dipaparkan oleh Pak tadi adalah menjelaskan bagaimana hubungan antar kelompok dan menjelaskan alasan konflik antar kelompok tersebut. Dan dalam social identity ini terdapat beberapa aspek yang penting. Yang pertama yaitu similarity atau kesamaan, di mana individu cenderung mencari individu lain yang memiliki kesamaan dengan dirinya. Yang kedua yaitu proximity atau kedekatan, di mana individu dapat membangun atau menjalin hubungan yang lebih dekat jika memiliki ide-ide yang sama dengan individu lainnya. Nah, yang terakhir yaitu adalah conformity, persetujuankah untuk individu ini, apakah kita menyetujui untuk bergabung. Jika kita tidak menyetujui maka kita tidak dapat menjalin hubungan yang lebih dekat, tapi jika kita menyetujui kita dapat menjalin hubungan yang lebih dekat. Nah, conformity ini adalah aspek yang paling penting dalam social identity. Kita ini buruk begitu, lebih rendah daripada kita atau dalam tanda kutip musuh begitu. Jadi misalnya ini social identity theory ini, kalau misalnya individu memiliki kesamaan dengan kita anggap dia sebagai kawan, tapi kalau dia memiliki hal yang berbeda dengan kita anggap sebagai musuh. Ya. Oke, dan itu kecenderungannya ada ya dalam diri individu. Oke, baik, terima kasih ya untuk insight atau misalnya summaries ya yang sudah Anda sampaikan. Saya akan tambahkan sedikit, mungkin ada beberapa yang belum ya tersampaikan. Ini terkait dengan bagaimana sih sebetulnya bisa terbentuk begitu ya social identity theory. Ya, kita akan lihat dulu. Ini masuk ke sub CPMK ya, mampu menjelaskan sejumlah teori yang termasuk dalam perspektif teori peran. Ya, Anda masih ingat mazhabnya ya, teori peran dan specialized teori dalam psikologi sosial. Jadi grup proses juga itu masuk dalam sini. Sebelumnya Anda sudah belajar terkait dengan teori peran. Ya, jadi memang ini yang mendasari, kemudian dikelompokkan ada beberapa teori. Nah, sebagai pengantar, dalam banyak situasi orang menganggap diri mereka sendiri sebagai dan orang lain sebagai anggota kelompok dan bukan sebagai individu yang unik. Ya, jadi kadang-kadang nih kita mengidentifikasi diri kita bukan sebagai individu, tapi sebagai identitas ya, atau misalnya membawa melekat pada identitas kelompok, begitu. Teori ini berpendapat bahwa identitas sosial mendasari perilaku antara kelompok dan melihat hal ini sebagai sesuatu yang berbeda secara kualitatif dari perilaku interpersonal. Ya, jadi Anda pernah nggak pengennya dilihat sebagai saya ini bagian dari apa? Ya, bukan saya ini adalah ayam siapa begitu ya. Saya adalah seorang yang mempunyai ini, bukan. Kadang-kadang kita ingin dipandangnya sebagai saya ini bagian dari kelompok yang mana. Oh, saya ini anak basket. Saya ini orang Toraja. Ya, saya ini muslim. Ya, kadang-kadang kita lebih nyaman untuk disebut sebagai kelompok dibandingkan identitas kita yang unik, ya. Nah, identitas sosial bagian dari konsep diri individu yang berasal dari pengetahuannya tentang keanggotaannya dalam suatu kelompok sosial. Jadi dia menghayati dirinya sebagai apa, gitu ya.
Belum tentu misalnya dia lahir di Makassar, tapi dia mengidentifikasi dirinya sebagai orang Makassar. Ada nggak yang seperti itu? Ada ya? Misalnya saya orang Makassar, tapi saya kok nggak merasa jadi orang Makassar. Ya, saya lahir dan besar di keluarga misalnya Chinese gitu ya, tapi saya nggak merasa orang Chinese gitu. Ya, saya Muslim tapi saya merasa bukan Muslim. Begitu. Kadang-kadang kita juga begitu. Ya, tak. Jadi identitas kelompok itu sangat sangat bergantung pada bagaimana dia menghayati dirinya. Ya, menghayati dirinya bagian dari kelompok sosial tertentu. Bersama dengan makna emosional, ya, emosional significance yang melekat pada keanggotaannya tersebut. Ya, makanya nanti ada yang namanya sense of community. Ya, kalau dia memang sudah punya sense of community, bagian dari komunitas itu, dia akan meletakkan identitas sosial dari situ. Tapi kalau enggak, walaupun dia misalnya tinggal di situ lama, identitasnya apa, tapi enggak menjadi bagian dari itu. Jadi ada faktor emosional juga yang menyertai, ya, dari bagaimana dia menyadari atau memaknai dirinya menjadi bagian dari kelompok. Ya. Individu cenderung melakukan perbandingan, ya, menggunakan ini tadi ya yang teman Anda sebutkan, dirinya, ya, anggota dirinya, ya, in group dengan kelompok lainnya, itu ada kecenderungan untuk mencapai atau mempertahankan identitas sosial yang positif. Ya, secara primitif gitu ya, kalau Anda melihat misalnya perilaku hewan gitu ya, mereka kan berkoloni-koloni. Nah, mereka akan berupaya untuk mempertahankan, ya, bisa survive ya dengan berkoloni, dengan mempertahankan identitasnya dia sebagai kelompok. Begitu sama individu itu, manusia itu juga begitu. Kadang-kadang dia menggunakan identitas sosialnya supaya bisa survive, gitu. Ya, jadi kalau misalnya, oh saya mau masuk ke Unhas, supaya saya bisa survive, saya harus bisa merasa sebagai apa? Oh di sana kayaknya banyak yang memandang bagus apa gitu. Saya coba deh dekati gitu ya. Oh saya asalnya dari misalnya kota apa? Coba saya bergabung supaya saya bisa survive di situ. Ada kelompoknya, ya seperti itu. Nah untuk bisa mempertahankan kelompoknya pun mereka juga akan berupaya ya kelompok itu untuk survive dengan cara ini nanti ya. Ada yang namanya in-group favoritism dan out-group derogation ya, tadi yang teman Anda sampaikan juga. Oke. Nah, ini preposisinya. Kenapa sih sampai bisa terbentuk? Jadi dulu itu peneliti menemukan beberapa hal ini. Ini preposisi semacam hipotesis-hipotesisnya ya yang membentuk akhirnya teori ini. Semakin individu menginternalisasi keanggotaannya sebagai keanggotaan kelompok sebagai aspek yang berarti dari konsep diri mereka, maka mereka akan berusaha untuk membuat perbandingan yang menguntungkan, ya, yang menguntungkan antara kelompoknya atau in-group dengan kelompok yang relevan. Jadi biasanya yang dibandingkan itu sebenarnya setara, jenisnya sama. Misalnya kelompok bone sama kelompok luwu, begitu ya. Kelompok basket, anak basket sama anak voli, misalnya begitu, ya. Setara, hampir sama begitu ya, untuk mencapai atau mempertahankan identitas sosial yang positif gitu. Nah akibatnya konsekuensi dari ini muncul yang namanya apa ini? Kategorisasi sosial. Oh ada kelompok ini, ada kelompok ini, ada kelompok ini, gitu ya. Ada kategori sosial yang menimbulkan diskriminasi. Kalau kamu bukan kelompok itu berarti kamu nggak bisa ini, kamu disingkirkan. Kalau kamu nggak bagian dari geng aku, kamu nggak boleh ikut nonton, ya gitu ya. Jadi secara tidak langsung, ketika dia sudah membuat kohesif ya kelompoknya, dia akan melihat orang-orang di luarnya itu sebagai sesuatu yang mengancam. Jadi perlu untuk dia semakin memperkuat dan mengeliminasi orang-orang yang di luar, gitu ya. Bahas ya, ada beberapa strategi yang bisa kita atasi karena kan ini sebenarnya sesuatu yang bisa jadi membangun, tapi bisa jadi juga menjadi sumber konflik ya, konflik sosial kalau ini masih dipertahankan. Sehingga memang perlu strategi-strategi khusus, walaupun kita perlu untuk mempertahankan identitas sosial, tapi bagaimana ini bisa menjadi positif gitu ya di tengah-tengah masyarakat, tidak menimbulkan konflik sosial. Nah,
psychological prosesnya seperti ini. Jadi terjadi ya social categorization gitu. Proses di mana individu terpisah yang terpisah dikelompokkan dalam kelompok. Jadi tadinya individu kemudian dikategorisasikan ya, dikelompokkan, kemudian ada kategorisasi. Kemudian terjadi yang namanya self comparison. Ada yang tahu apa itu self comparison? Sudah dibahas ya. Nah, apa itu? Perbandingan sosial. Bagaimana? Apa maksudnya perbandingan sosial? Ada kecenderungan seperti apa? Ya, mahasiswa di universitas negeri itu lebih merasa unggul atau bisa dibandingkan universitas swasta. Tapi itu tidak ada data yang bisa mendukung anggapan tersebut. ya, jadi memang semakin gapnya tinggi itu akan ada konsekuensi ya dari comparison itu. Ya, jadi social comparison itu proses di mana ciri-ciri atau karakteristik kelompok ditafsirkan dan dinilai. Individu sering membandingkan karakteristik yang dianggap mendefinisikan mereka dengan karakteristik yang dianggap berasal dari kelompok lain. Bagannya ini kan kalau awalnya kita kan cuma punya personal identity, ya. Kemudian kita mendefinisikan diri kita. Saya ini adalah seseorang yang misalnya saya anak ketiga, saya perempuan, ya, saya berasal dari ini dan seterusnya gitu. Hobi saya ini. Sehingga ketika misalnya kita bertemu dengan orang-orang yang mungkin dengan self identity yang mirip atau misalnya dengan karakteristik self yang hampir mirip, kita berkumpul. Gitu ya. Oh, kamu dari Jawa ya? Saya juga dari Jawa. Gitu ya. Oh, kamu suka gambar ya? Saya juga suka gambar. Ya, akhirnya berkumpullah. Ya tadi ada apa? Similarity, proximity, conformity, ya. Terbentuklah yang namanya social identity. Kemudian muncul social categorization, kemudian difasilitasi, kemudian inilah yang akhirnya memunculkan in-group dan out-group, gitu ya. Ini prosesnya tadi sudah banyak terjelaskan. Of in-group favoritism can reduce the degree to which the tendency is displayed. Oke, ya masih belum ditangkap ya. Ya, mungkin ada satu orang dulu yang bisa capture ya apa saja yang Anda bisa lihat dari video tersebut. Yang harus full ya, apa saja yang tercapture ya walaupun sedikit. Silahkan. Siapa yang mau? Secara mandiri kita punya tendensi atau kayak kecenderungan untuk selalu melihat mencari kesamaan kita baik dari nasionalitas, agama, ras dan sebagainya. Terus juga bisa ada beberapa kalimat yang biasa dengar tapi soal apa ya itu tadi yang bisa berkontribusi pada in-group favoritism itu semakin merasa inferior mungkin, jadi kayak semakin dia bisa melihat sebuah grup yang lain itu lebih powerful daripada dia. Terus juga tadi yang pertama itu soal ini yang bisa mengalahkan konflik rasis, seksis dan sebagainya itu juga karena banyaknya perbedaan di suatu kelompok. Oke, terima kasih. Ya, jadi nanti Anda lihat aja cari di YouTube ya supaya Anda bisa cerna lagi. Tapi kurang lebih tadi sudah disampaikan ya secara umum seperti itu. Ya, jadi kalau Anda sudah belajar nih tentang social identity ya, di mana di dalamnya itu ada kecenderungan yang bisa positif, bisa negatif. Terus apa dong insight-nya? Ada yang boleh berbagi? Insight yang saya dapatkan dari mempelajari social identity theory adalah saya belajar untuk misalnya jika kita memang memiliki kecenderungan untuk menilai seseorang dan menentukan diri kita ke dalam kelompok yang sama dengan kita, tapi saya juga belajar bahwa di sini kita tidak boleh menilai orang terlalu berlebihan dan tidak boleh merendahkan mereka karena
penilaian kita ini terhadap mereka itu bisa saja salah, dan penilaian kita ini akan berubah, tidak selamanya menetap begitu. Jadi kita tidak boleh menilai seseorang hanya berdasarkan suatu hal saja, dikarenakan bisa jadi pada hari ini dia menjadi musuh kita, tapi kemungkinan di hari-hari kedepannya dia menjadi teman kita. Jadi saya belajar untuk memperlakukan orang-orang secara sama dengan diri saya, sebagaimana saya ingin diperlakukan. Saya akan memperlakukan mereka dan menghargai mereka seperti bagaimana saya ingin dihargai dan diperlakukan oleh mereka. Sekian itu. Ya, mudah-mudahan ini tidak hanya sampai teori ya. Jadi sebetulnya teori-teori dalam psikologi sosial itu sebenarnya sangat dekat ya dengan Anda, dekat dengan Anda. Ya, semoga Anda bisa insight gitu ya, sehingga itu bisa lebih membuat Anda berfungsi secara sosial, begitu ya. Jadi Anda sebagai makhluk sosial tidak hanya hidup di ruang hidup itu, tapi juga Anda bisa berperan ya menjadi diri Anda sebagai orang yang paham ya terkait dengan ini ya, teori-teori dari psikologi sosial. Oke, sebagai penutup ini ada ini ya, tugas terkait dengan CPNK 2 dan CPNK 6 ya. Jadi di sini Anda diminta targetnya adalah bagaimana mampu menjelaskan sejumlah teori yang termasuk dalam perspektif teori peran dan spesialis teori dalam psikologi sosial. Deskripsi tugasnya ya jadi tugas ini memfasilitasi mahasiswa secara individu untuk mengamati, menemukan dan menganalisis kasus-kasus bermasalah psikologi sosial pada tingkat nasional maupun internasional dengan menggunakan teori-teori yang sudah dipelajari. Ya, khususnya teori yang berorientasi peran, teori-teori dinamika kelompok, intergroup proses, related teori dan serta teori-teori identitas sosial. Demikian deskripsi singkat cuplikan proses pembelajaran dari mata kuliah pengantar dan teori psikologi sosial yang saya ampu. Semoga dapat memberikan gambaran kinerja pengajaran yang saya lakukan khususnya pada mata kuliah pengantar dan teori psikologi sosial pada program studi psikologi Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin. Saya mengucapkan terima kasih pada tim penilai dan tim Panitia Sertifikasi Smart Dosen pada tahun 2025, khususnya dari Direktorat Dirjen Dikti Kemendikbud Ristek Indonesia. Terima kasih juga saya ucapkan kepada Universitas Hasanuddin, Fakultas Kedokteran, serta rekan-rekan sejawat di Prodi Psikologi Universitas Hasanuddin, serta tentunya rekan-rekan mahasiswa yang terlibat aktif dalam setiap pembelajaran. Saya mohon maaf atas segala kekurangan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.